Go yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Caroline Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik analisis sistem. Sebelumnya, saya adalah jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2020-13013. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang analisis sistem. Analisis sistem adalah seseorang yang berperan penting dalam pengembangan sebuah sistem, yang bertanggung jawab atas penelitian, perancangan, pengkoordinasian, serta merekomendasikan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis dan sebuah perusahaan. Untuk menjadi seorang analis sistem, setidaknya memiliki 4 kemampuan. Yang pertama yaitu adalah kemampuan menganalisis. Yang kedua yaitu adalah kemampuan teknis. Yang ketiga manajerial, dan yang keempat adalah interpersonal. Karena hal itulah yang membuat seorang analis sistem dapat bekerja dengan baik. Kode etik yang harus ada pada seorang analis sistem yaitu yang pertama, seorang analis sistem harus dapat berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena seorang analis sistem ketika berinteraksi dengan seorang pelanggan, dia harus memahami kebutuhan yang diinginkan pelanggannya. Apa yang diminta dari pelanggan harus sesuai dan terpenuhi dengan baik. Jika seorang analis sistem tidak memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik, maka pelanggan akan memandang bahwa si analis sistem ini tidak efisien untuk dijadikan sebagai analis sistem, atau terjadinya miskomunikasi antara seorang pelanggan dan juga analis sistem. Dan juga cara berkomunikasi seorang analis sistem itu mampu meyakinkan seorang pelanggan bahwa analis sistem ini layak untuk dijadikan analis sistem. Yang kedua, seorang analis sistem diharuskan membuat sistem yang baik. Seorang analis sistem tidak boleh membuat sistem yang sulit dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kenapa? Karena hal ini akan membuat seorang desainer ataupun programmer ataupun pengguna menjadi tidak paham dengan sistem yang dibuat. Sistem yang sulit tersebut juga kemungkinan menjadi tidak akurat. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, seorang analis sistem harus bisa bekerja sama. Pada saat analis sistem menjadi perantara atau penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan organisasi tempat dia bekerja, maka kerjasama yang baik perlu diperlihatkan demi terjalinnya ikatan kerja yang kuat. Tak hanya itu, agar di antara kedua pihak tersebut bisa saling percaya, harus memiliki kejujuran. Karena jika tidak bekerja sama dengan baik, adanya menimbulkan ketidakpercayaan antara perusahaan dengan analis sistem tersebut. Selanjutnya yang keempat, seorang analis sistem tidak boleh ambil keuntungan. Seorang analis sistem tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang dikerjakan olehnya dan telah didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Hal ini menjadi masalah yang sangat besar bagi kedua belah pihak dan dapat mengakibatkan terhambatnya proyek tersebut dan mungkin batal. Yang terakhir, seorang analis sistem harus dapat memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena seorang analis sistem diharuskan dapat bersikap dengan tegas dalam memutuskan sesuatu, melakukan pengujian sistem baik dengan data sampel ataupun data sebenarnya untuk membantu para penguji. Di sini, seorang penguji analis sistem harus bertindak tegas dalam suatu pengujian sistem agar hasilnya pun berdampak baik juga. Jika seorang analis tidak dapat membataskan atau mengambil keputusan, maka hasil dari analis sistem menjadi tidak baik atau buruk. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai kode etik profesi analis sistem. Saya mengambil sumber dari karskus.co.id. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.